Jadi jadi kalau jadi pengusaha atau pedagang itu harus memiliki sebuah inovasi. Jadi bukan hanya misalnya kita jual kaos kaki atau kita jual sembako lain. Nah kita bukan hanya berpikir di situ aja secara offline gitu. Kita juga pemasarannya itu lewat online, lewat teman-teman, share di grup, share di semuanya supaya bisa dikirim lewat lewat ini tuh, lewat paket-paket itu tempat buat pos, lewat CNT atau jual gitu. Jadi kita juga sebenarnya bergabung itu dengan komunitas yang jualan atau usaha supaya yang kita jual itu dapat dikenal. Tinggal orang itu karena jualnya itu kan berdasarkan omongan orang, berdasarkan misalkan bakso ini enak, misalkan meskipun pedagang itu tidak promosi tapi ada yang beli, terus ada yang ada yang ceritakan pada orang lain, tetangga yang lain. Nah jadi orang itu datang penasaran gitu kan. Nah seperti contohnya bakso yang di Majalengka tuh ada yang namakan dengan bakso Panju. Jadi dia tuh gede banget baksonya itu satu mangkok segede itu porsinya, jadi membuat variasi unik gitu, jadi orang tuh penasaran ke sana. Bagus banget. Terus ada inovasi-inovasi lain, bergabung dengan komunitas, ikutin seminar dan lain sebagainya macam gitu. Itu dah seminar bagus tuh. Seminar inovasi ya. Nanti ajuin ke Hima kan seminar wirausaha. Saya jadi Iya. pembicara gratis. Bisa nanti itu maksudnya itu juga kita libatkan orang-orang yang benar-benar berpengalaman dalam bidang usaha gitu. Ada tahu ini pameran award Pameran untuk UMKM tuh iya itu ada. tuh yang Kemarin tuh ada di NTB. Nah tapi kalau kuningan aku belum dapat sih. bicara kemarin itu dia menang ya yang waktu seminar kemarin tuh yang di Stekiti sama dia jadi pembicara kan juara satu. Ya, padahal dia jual kangkungnya, jual kangkung emas, kangkung emas jadinya. Kangkung emas, jadi dia mahal. Jadi kangkung itu harganya cuman kalau di Jakarta harganya 5.000 satu ikat. Kalau di Kuningan cuma 1.000. Jadi kita manfaatin aja besok. Atau ini nih timun nih bisa kita buat keripik nih. Timun kan cuma dipotong-potong gini, harganya cuman ada harganya gitu. Nah kalau kita kemas dalam sebuah keripik bungkus yang apik gitu ya, yang bagus, akan menjadi nilai jual yang tinggi. Kita coba kemarin itu kan lagi bahas wirausaha itu di grup wirausaha itu buka prodi bilang gini, ayo kita aktifkan mahasiswa kita yuk, masa nggak ada yang ini, soalnya ide mereka bagus. Terus aku ini kan aku share keripiknya. Ditanyain sama ibunya, itu punya siapa? Itu bu usaha saya. Wah mantul katanya. Kenapa nggak di ini kan promoin kalian? Kata ibunya, ready di Jakarta gak? Ready bu di Shopee kata. Dia kan tahu aku nggak di Jakarta. Terus ya Allah, makanya luar biasa banget tanggapan mereka. Mana nggak apa-apa, soalnya kita kan mau buat varian lain lagi gitu, bukan hanya keripik pisang aja. Kita nanti kan buat keripik dari misalkan yang dulunya tidak bertahan lama tuh menjadi bisa bertahan lama. Contohnya semangka kan ini kan nggak bertahan lama, dia paling kan 1 mingguan sudah hancur, sudah busuk kalau nggak disentuh, kalau dibuka. Nah kalau kita buat kalau sebagai keripik, sebagai bertahan lama, jadi rasanya dia tetap ada. Nah, seperti aku dulu juga pernah memberikan sebuah pemahaman kepada teman-teman waktu waktu aku masih S1, waktu aku masih kerja di Sumbawa. Jadi aku membentuk sebuah komunitas terkait dengan inovasi anak muda di wilayah Pelampang gitu, hutan Pelampang kan. Jadi di sana itu aku kumpulin teman-temanku yang teman-teman masa SMA, teman masa SMP, terus aku kumpulin, terus aku aku ajak mereka diskusi. Karena di tempat aku tuh yang paling terkenal dulu adalah buah sawu. Nah buah sawu ini memang benar-benar terkenal di sana tuh. Kalau misalkan di Pelampang itu kalau dia tidak memiliki buah sawu, tidak memiliki sawu di rumahnya itu, maka dikatakan bukan orang Pelampang asli gitu ya. Kalau Pelampang asli pasti dia memiliki buah sawu, pohon sawu gitu. Karena pohon di sana tuh khas sebenarnya rasanya. Tadi udah nyobain sawunya.
Terus jadi kalau kita mau ke Sumbawa, misalkan Sumbawa kota nih, kan aku di kecamatan, kalau kita Sumbawa kota sekitar 1 jaman. Nah kalau ketemu semua orang di Sumbawa itu kayak sudah kenal ya, ditanyain mana buah sahunya itu, jadi itu menjadi ciri khas kita gitu. Mana gua, jadi saking terkenalnya dia tuh sampai ke Bima, sampai ke, bahkan sampai ke Mataram gitu. Bahkan sampai ke Jawa juga pernah ya, buah sahu itu pernah dibawa. Jadi beda dengan buah sahu-sahu lain gitu. Pernah juga diteliti di semua orang Jerman waktu itu, tanah Sumbawa itu adalah tanah yang paling banyak kandungan protein tanahnya, yang orang geologi dulu meneliti misalnya tahun 2014. Aku bilang sama teman-temanku bilang gini, karena di wilayah timur ini 2 tahun, 3 tahun akan datang, atau sampai dengan 5 tahun, 10 tahun akan datang nanti, kita menjadi sebuah santapan lezat bagi para investor. Karena ini wilayah, misalkan wilayah barat itu, investor-investor itu atau yang memberikan investasi itu sudah tidak tertarik, karena mereka udah penuh, sudah nggak ada lagi apa yang dikembangkan. Jadi kita masih banyak, tanahnya masih luas, terus yang lainnya itu masih banyak, kekayaan alamnya masih banyak, tapi kitanya itu tidak mau bergerak gitu. Nah takutnya apa yang kita punya di sini, sumber daya ada di sini, sumber daya alam yang ada di sini itu dimanfaatkan sama orang luar gitu. Misalkan buah sawo contohnya, buah mangga, buah apalagi nangka, banyak banget sumber daya yang lainnya di Sumbawa, padi dan sebagainya, jagung, banyak macam. Tapi kita tidak kelola dengan baik, cuma kita dari hasil itu udah kita makan aja, tidak ada inovatif dan inovasi yang diberikan kepada masyarakat gitu. Karena buah sawo itu 1 minggu dia udah muncul, udah busuk, bahkan gak nyampe 1 minggu, dia tuh cuman 3 hari kalau nggak salah, 5 hari dia sudah, kalau nggak disentuh udah busuk banget kalau matang dari pohon ya. Beda ceritanya kalau kita peram, maksudnya peram itu kita diamin, terus kita kasih tunggu dulu dia sampai dia matang, itu beda ceritanya. Nah setelah itu baru kita setelah aku ngomong itu, aku coba inovasi itu, coba pertama aku buat keripik, terus buat selai, buat macam-macam, sehingga sawo itu bisa menjadi. Itu sempat itu aku didatangin sama investor dari Jakarta, tapi aku nya nggak ada. aku ke Mataram waktu itu nggak ketemu, tapi orangnya tuh nyari di sana, yang ada tim yang nyariin orang yang memberikan inovasi di setiap kecamatan, setiap wilayah gitu. Aku nggak ketemu, aku ada kegiatan di Mataram kalau nggak salah. Nah habis itu nggak bisa ketemu sama mereka, terus mereka nyariin siapa yang buat ini mereka nggak tahu kan. Pas ketemu sama pas ketemu sama ibu waktu itu, ada ibu, siapa yang ini, pasti anakku, kata ibu. Siapa ya, kan biasa aku panggil kan Dan ya, di Bambang, Hamdan katanya. Yang tahu yang biasa selalu pas sholat sama aku tuh, baru tahu ya katanya. Iya begitu banyak, bahkan orang Belanda tuh sempat mesan dulu, mesan 1 kilo mau dibawa ke Belanda, saunya yang dibuat dodol tuh. Pas itu wah mantap banget itu. Nah setelah aku pergi merantau ke Jakarta, aku tinggalin itu, aku memberikan amanah ke teman-temanku yang sudah aku membuka jalan ceritanya. Udah aku buka ini, habis itu mereka nggak lanjut, ternyata nggak jalan sampai sekarang. Tapi banyak yang nyariin tuh, pada desa segala macam tuh pada nyari ke rumah. Kebetulan pada saya dulu masih kakak sepupu gitu, dia pada datang ke rumah untuk nyariin itu. Habis itu udah nggak ada jalan, setelah aku ngomong itu setahun kemudian, para investor tuh banyak yang datang ke Sumbawa tuh, banyak yang misalnya bangun hotel, bangunin Alfamart itu segala macam. Itu kalau Alfamart ya, Indomaret itu banyak yang sebenarnya kan mematikan UMKM kecil ya yang di daerah gitu, tapi pemerintah setempat tuh nggak paham gitu ya, dia nggak tahu juga sih untuk bagian nasdem politiknya. Nah tapi sebenarnya bagus gitu kalau UMKM ini bangkit, maka masyarakat itu akan jadi gitu. Menurut sih begitu, karena memberikan inovasi kepada masyarakat itu benar-benar untuk membantu mereka itu. Aku sudah sosialisasi juga ke setiap warga itu, karena kalau kita bangun UMKM, kita akan membantu perekonomian kita sendiri. Selain diantaranya misalkan suami kita itu tidak ngasih uang per hari, kita bisa menghasilkan uang dari yang hasil kerja kita gitu, tanpa membebankan mereka. Bukan berarti kita untuk menyaingi penghasilan suami, bukan, tapi kita untuk memperdayakan diri sendiri untuk bisa berhasil dapat uang. Itu bilang gitu sama mereka semua, mereka udah setuju semua.
Jadi mereka pada sampai sekarang tuh ada yang buat inovasi lain untuk menghidupkan dia sendiri, karena mayoritas di tempat aku kan petani. Nah jadi petani setiap ada yang menjadi petani, ada yang menjadi petani setiap bulan. Jadi kan penghasilan kan per 3 bulan sekali, jadi setiap hasil panen baru hasil. Nah di sana itu kalau udah hasil panen ya udah gitu, mereka tuh kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan mereka tuh selesai bekerja, maksudnya tuh udah santai-santai aja di rumah gitu, nggak ada kegiatan, ada apa gitu. Jadi produktivitasnya itu menurun gitu. Jadi banyak menjadi petani, banyak yang ya, bahkan sekarang itu aku pernah wawancara kepada UMKM kecil di sana itu, aku bilang gini, kemana hasilnya bu daripada ini. Dia bilang gini, daripada aku duduk diam-diam saja tanpa menghasilkan uang, lebih baik aku buat ini aja, meskipun untungnya cuma 10, nggak apa-apa gitu, yang penting ada hasil daripada panas-panasan segala macam kayak gitu. Karena kalau di sana itu kalau nggak salah dulu tahun 2014 ya, nggak sampai sekarang kalau nggak salah ya, tahun 2000, kalau jadi petani itu dibayar sehari itu 50, sedangkan kalau jadi UMKM itu bisa dapat untung sehari itu 200 tanpa panas-panasan, maksudnya kita olah dengan modal yang seminimal mungkin gitu. Misalkan modalkan 50, nah kita beli beras, beli alat bulan kan nyampe nggak habis 50. Kalau masih di Sulawesi masih harga masih begitu minim sih. Nah jadi mereka itu berela gitu ya nggak tahu juga, mungkin sudah hobinya ya, mungkin semangatnya juga. Mereka dengan upah 50.000, dengan bebannya banyak, panas-panasan, terus lelah segala macam, pulangnya sore juga gitu, gimana dapat 50.000 juga aja gitu. Nah beda dengan UMKM itu dia bisa dapat menghasilkan sehari itu bisa dapat 200 dengan modal 50 itu gitu. Makanya aku pengen mengubah mindset pada masyarakat itu supaya harus melakukan UMKM, meskipun kecil-kecilan, yang penting jangan malu, jangan minder kalau kita mau buat usaha gitu. Yang penting kita positif aja, kita harus positif dan optimis, karena nanti kita akan sukses gitu, meskipun dengan banyak pengorbanan ya. Tentunya kalau membangun awal sih pasti ada pengorbanannya banyak, pasti ada ada kecewa ya pasti. Nah kalau orang yang selalu kecewa nggak mau bangkit ya, maka nggak bakalan maju gitu. Nah kita seperti ambil contoh, saya itu banyak belajar dari pengalaman orang sukses di Indonesia. Contohnya Sandiaga Uno itu, beliau itu luar biasa banget, ataupun yang lainnya gitu. Beliau itu karyawannya cuma 3 pertamanya. Jadi dengan beliau tekad kuat segala macam itu ya sampai dengan uci-ucinya banyak, berkembang kemana-mana, terus program-program lainnya banyak. Nah jadi kita misalkan buat produk seperti keripik, nah kita bukan hanya berhenti di situ, kita harus tetap menggali inovasi lain, kita bergabung, kita mengembangkan lagi dengan yang lainnya seperti itu. Daftarin dah. Nanti sih saya sambil ini, kebetulan di kita ini di saya kan sudah ini juga sudah mendaftarkan di perizinan untuk UMKM saya. Nah, nanti saya mau bergabung dengan jalan-jalan itu ke kantor UMKM Kuningan. Ya nanti saya berkunjung ke UMKM Kuningan, terus nanti terus koperasi, terus nanti kita dapat sama link gitu ya, supaya produk kita tuh bisa dikenal sama masyarakat. Dan tentunya pelanggan kita itu jangan membuat kecewa pelanggan gitu tentunya. Saya sering sering ekspor nanti juga kan udah gitu. bulan Desember ini ada pameran UMKM gitu ya. Nah, nanti semoga kita bisa masuk, dengan tentunya kemarin syaratnya itu nggak boleh 1 produk, jadi harus minimal 5 gitu ya. Nanti saya tetap inovasi. Sudah ada 3 produk kita. 3 varian ya. Jadi ya ada buah, sebenarnya udah 2 ya, ada 3, ada varian original, terus coklat, nanti ada varian lainnya rasa lain, masker ya. Oh ya 4 ya dengan masker. Mungkin kalau keripik berarti tinggal 1 lagi buah. Tapi kan kalau buah bisa jus juga. Buah belum ada ya, jus ini jus sayur kan masih belum belum kita pasarkan gitu ya. Tapi sudah kita coba. Dianggap satu produk kayaknya deh. Jadi beda produk itu beda bahan kayaknya. Gak apa-apa sih, nanti coba kita inovasikan lagi dengan yang lain.
ayam apa itu tuh singkong apa kangkung ya. Kangkung nanti dicoba inovasinya atau yang lain gitu supaya nilai harga kangkung keripik ini mangga. kangkung ini bisa ada nilai jual. Nah contohnya dulu di wilayah Mangga. Jawa Tengah, di Jawa Tengah dulu itu buah salak itu kan harganya cuma 5.000 1 kilo, banyak banget dikasih sama penjualnya, sama penjualnya sama untuk pembeli. Nah ketika salak itu dibuat inovasi menjadi keripik, jadi harga nilai jual salak itu meningkat gitu. Jadi ataupun apel di Jawa Barat, di Jawa Timur gitu ya, apel di Jawa Timur. Nah itu juga dulu kan buah apel tuh wah banyak banget, kalau beli 5.000 saya udah banyak banget dapat. Nah ketika dijadikan sebuah inovasi, sampai sekarang siapa yang nggak tahu namanya apel apa khas Jawa Timur gitu di Malang. Nah itu menjadi semangat saya untuk membuat inovasi UMKM ini gitu. Jadi teman-teman juga ya jangan patah semangat aja sih intinya, tetap Ya bagusnya semangat, tetap sih berjuang apa ya, namanya, tetap ya lelah memang lelah gitu ya, kita sebenarnya bagi waktu sih. Jadi saya sampai saat ini ada 8 gitu ya, saya dan istri, dan ada juga tim kita yang masih kita bina juga gitu ya, ada 6. Jadi teman-teman semua saling bekerja sama gitu ya, ya saling memahami satu sama lain aja. Jadi ada yang bisa, ada yang kelebihannya di sini, ya udah kita kelebihannya kita coba untuk meningkatkan produk kita. Terus ada kekurangannya, nah kekurangannya kita posisikan di mana dianya gitu. Jadi kita benar-benar saling mengingatkan satu sama lain aja. Ya memang sih teman-teman kita saat ini masih sibuk dengan perkuliahannya, tapi saya rasa nanti ya ke depan tuh UMKM kita ini bisa berjalan dengan lancar dan besar gitu ya, bisa dikenal di kalangan masyarakat, bisa dikenal di semua kalangan gitu ya, karena produk kita itu ya bisa dikonsumsi oleh semua pihak gitu. Nah, oh iya, mungkin ya sampai di itu sini dulu bincang-bincang kita ya. Semoga di kemudian hari kita bisa membahas lagi apa sih manfaat dan kegunaan UMKM dalam kehidupan sehari-hari untuk perekonomian masyarakat gitu. Terima kasih banyak. See you next time.